Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas, Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 24. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan Anda menerima undangan makan malam dari seorang raja, sebuah perjamuan mewah, penuh sukacita dan kehormatan. Tentu kita akan merasa tersanjung, bahkan segera mempersiapkan diri untuk hadir. Tapi dalam Lukas 14 kita menemukan hal yang mengejutkan. Banyak yang diundang, namun justru menolak datang. Mereka memberi alasan, ada yang baru beli ladang, baru beli lembu, baru menikah. Semuanya tampak logis, tapi dalam konteks undangan kerajaan, itu adalah penolakan yang fatal. Yesus memakai perumpamaan ini untuk menjelaskan kerajaan Allah, sebuah undangan keselamatan yang terbuka untuk semua. Tapi hanya yang merespon yang serius yang akan menikmati perjamuan itu. Ada 3 poin yang kita mau pelajari. Yang pertama adalah undangan keselamatan itu nyata dan terbuka. Di dalam ayat 16 dan 17, Yesus menggambarkan Allah sebagai tuan rumah yang sudah menyediakan semuanya. Kita tidak perlu membayar harga karena Yesus sudah membayar semuanya di kayu salib. Undangan ini gratis tapi berharga, terbuka untuk siapa saja tapi tidak bisa diabaikan, menuntut keputusan pribadi. Tuhan tidak memaksa, tapi ia sangat serius dengan undangannya. Poin kedua adalah banyak yang diundang, tapi tidak semua merespon. Di dalam ayat 18 sampai dengan 20, 3 orang memberi alasan. Yang pertama baru membeli ladang, sibuk investasi. Kedua baru beli lembu, sibuk bisnis. Yang ketiga baru menikah, sibuk urusan pribadi. Ini menggambarkan alasan-alasan duniawi yang sering membuat orang mengabaikan hal-hal rohani. Pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah aku sedang menomorsatukan hal-hal yang fana dibandingkan undangan Tuhan yang kekal? Ketiga, Tuhan mengundang siapa saja yang mau. Ayat 21 sampai dengan 24. Karena yang pertama menolak, Tuhan menyuruh hambanya mengundang orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Ini gambaran kasih karunia yang menjangkau mereka yang tak dianggap layak. Ini berarti tak peduli latar belakangmu, Tuhan tetap mengundangmu. Tak peduli seberapa rusak hidupmu, Tuhan ingin kau datang. Tapi tetap jika kita menolak
undangan itu bisa berpindah ke orang lain. Kesempatan tidak datang dua kali, jangan menunda responmu terhadap Tuhan. Datang dan hargai undangan itu. Apakah aku sudah merespon undangan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh? Apakah aku sibuk dengan alasan-alasan duniawi? Apakah aku siap meninggalkan zona nyaman untuk datang ke perjamuan Tuhan? Datang kepada Tuhan tidak berarti hidup akan bebas masalah, tapi itu berarti kita akan menikmati damai sejati, tujuan hidup kekal, dan sukacita di hadiratnya. Undangan keselamatan ini seperti tiket VIP menuju kehidupan kekal, tapi tidak semua mendapatkannya. Hanya yang merespon dengan iman dan ketaatan. Jangan tunda, jangan tolak, jangan remehkan. Hari ini undangan itu datang padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas undangan kasih-Mu yang terbuka bagi semua orang. Ampuni kami bila selama ini kami terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga mengabaikan panggilan-Mu. Hari ini kami mau merespon undangan-Mu dengan sungguh-sungguh. Bawalah kami masuk ke dalam perjamuan kasih-Mu yang kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.